Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatukhli. Shadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna rusydi wa a'idna min syarri nafsi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat darinya. Kita diberikan nikmat barokah umur, kesehatan, rezeki. Begitupun nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak mampu menghitungnya. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita sepantasnya kita pergunakan sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an, orang yang mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan umur, insyaallah umur kita menjadi barokah. Bersyukur dalam kesehatan kita, insyaallah kesehatan kita barokah. Bersyukur dalam keluarga kita, maka insyaallah keluarga kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, memiliki anak keturunan yang saleh dan salehah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya yaumi hadza ila yaumil jaza. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Anak-anak yang bisa membawa manfaat maslahat keluarga juga untuk orang lain. Dan tentunya kita berharap bagaimana anak kita bisa mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Oleh karenanya, inilah kewajiban saya, kewajiban para asatidz, kewajiban semua ayah bunda. Mari kita bimbing, mari kita bina anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi buta huruf Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya kalau kita tanamkan kepada anak keturunan kita, kita kenalkan kepada anak keturunan kita pentingnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya belajar agama Islam, belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan bahwa agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat nanti. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak adalah merupakan amanah, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak nanti summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im, nikmat yang kita dapat, yang kita peroleh akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau nanti ketika diadil di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita tidak melaksanakan ibadah sholat, anak kita tidak bisa belajar Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Kita tidak mau punya anak dan keturunan yang dia akhlaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita punya anak, lalu anak itu diajarkan agama, diajarkan itu pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak yang kuat akidahnya, baik ibadahnya, dan juga senantiasa mulia akhlaknya.
Inilah yang diharapkan oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya saya mengajak kepada para hadirin wal hadirat, mari kita sama-sama titipkan anak kita di madrasah, di pondok pesantren untuk mengenyam pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita sebagai orang tuanya, anak-anak kita ke depan insyaallah menjadi penerus baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu insyaallah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu insyaallah kita akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Saya sebagai pembina Madrasah Miftahul Ulum di Kampung Rawasapi RT 4 RW 10 mengajak kepada kita semua, titipkan anak-anak kita agar anak-anak kita ini gemar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mencintai musala, mencintai masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita dicintai oleh Allah. Tanamkan anak-anak kita dari sejak dini akhlakul karimah, bagaimana mengenal dirinya siapa. Kita sebagai manusia yang sangat lemah, yang dhaif, yang senantiasa kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala Khaliq, maka insyaallah dengan kita diajarkan anak-anak kita mengenal agama Allah, kita akan mengenal Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan sampai kita tinggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah untuk memahami Al-Qur'an. Ingat, dengan Al-Qur'an hidup kita dimuliakan. Dengan Al-Qur'an juga hidup kita diistimewakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hafalan, sesuai dengan kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Semakin tinggi kecintaan kita kepada Al-Qur'an, semakin tinggi pula nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah karunia dari Allah, rezeki yang berharga dan terbesar dari Allah. Karena ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukankah amalan anak Nabi Adam semua adalah terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatul jariyah. Shadaqah jariyah. Oleh karenanya ketika kita masih hidup, apa yang kita punya kita persembahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang Allah kasih, infakkan di jalan Allah. Kalau punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmu. Punya harta, bersedekahlah dengan harta. Punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaga. Punya doa, sedekahlah dengan doa. Doakan diri kita dan keluarga kita serta orang banyak supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, waladin salih, anak yang saleh. Anak yang saleh adalah anak yang bakti terhadap kedua orang tuanya. Tidak mungkin anak kita akan paham sebagai baktinya dia terhadap orang tuanya kalau tidak mengenal ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan diajarkan ilmu agama, maka anak kita akan memahami bagaimana anak untuk bisa berbakti terhadap kedua orang tuanya, memuliakan kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, karena sesungguhnya disitulah Allah ridho ketika kedua orang tua kita meridhoi kita. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa terus berupaya untuk menjadikan amal-amal kita kebanggaan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau kita senantiasa terus disibukkan dengan amal-amal yang saleh, maka hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.